Halo, selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya, Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Balita 3 tahun yang ditemukan di dekat jasad sang nenek akhirnya dijemput pihak keluarga. Balita tersebut dijemput dari Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading oleh tantenya untuk selanjutnya dibawa untuk tinggal bersama. Sang tante juga bersyukur akhirnya bisa menjemput bocah malang tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait nasib balita 3 tahun yang ditemukan sedang menangis berada di dekat jasad sang nenek, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Gerald. Ya, selamat siang Nila, selamat siang Tribuners. Gerald, untuk kronologis penemuan jenazah wanita 64 tahun ini, yang mana di sampingnya ada seorang cucu yang sedang menunggu jenazah tersebut, bagaimana informasinya? Ya, Nila dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa penemuan jenazah wanita berusia 64 tahun terjadi di Jalan Gambir Anom 2, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis 30 September 2021. Di mana jenazah wanita 64 tahun itu awalnya ditemukan oleh warga setempat, di mana tetangga-tetangga pada pagi hari Kamis kemarin mencium bau tidak sedap dari rumah nomor 6 yang merupakan rumah dari yang dihuni oleh wanita 64 tahun berinisial OT tersebut. Warga sudah tidak melihat OT beraktivitas dalam beberapa hari terakhir. Dengan adanya juga bau tidak sedap tersebut, warga langsung melapor ke pihak RW yang kemudian diteruskan ke Polsek Kelapa Gading, di mana aparat kepolisian langsung melakukan pengecekan ke rumah tersebut. Aparat kepolisian sempat melakukan pemanggilan, namun tidak ada sautan. Lantas polisi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan mendapati nenek OT sudah tak bernyawa, dan di sampingnya ada cucunya yakni J berusia 3 tahun sedang menemani nenek tersebut. Nila. Gerald, untuk kondisi sang cucu ini sendiri pada saat pertama kali ditemukan di dalam rumah seperti apa? Ya, dapat saya sampaikan bahwa kondisi J atau bocah berusia 3 tahun cucu dari nenek OT ini, kondisinya cukup memprihatinkan, di mana pada saat ditemukan J ini dalam kondisi tak berbusana, kemudian tubuhnya juga tampak cukup kurus dan dipenuhi kotoran. Selain itu juga saat polisi dan warga setempat masuk ke dalam rumah nenek OT, didapati bahwa J terus-terusan menangis di samping jenazah neneknya. Nila. Oke, Gerald, ini kan sebenarnya yang bersangkutan juga hidup bertetangga begitu ya dengan tetangga-tetangganya yang lain. Apakah tidak ada kecurigaan sebelumnya warga sebelum menemukan jenazah nenek tersebut? Ya, Nila, dapat saya sampaikan bahwa ketua RT setempat yang memang tinggal bersampingan dengan almarhumah, memang dia juga sempat menyampaikan bahwa ada beberapa kejanggalan atau kecurigaan menjelang ditemukannya jenazah nenek OT pada Kamis kemarin, di mana beberapa hari yang lalu memang bau tidak sedap mulai tercium, namun di luar dari bau tidak sedap itu, ada kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh almarhumah tidak lagi dilihat oleh warga setempat. Misalnya, di mana almarhumah memang setiap hari akan mengorder makanan via ojek online dan dia akan keluar rumah untuk mengambil makanan tersebut. Dan warga juga melihat bahwa tempat sampah di rumah nenek OT kosong, padahal biasanya tempat sampah tersebut penuh dari sisa-sisa makanan yang diorder oleh nenek OT. Selain itu juga Nila dan Tribuners, bau tidak sedap yang makin menguat selama berhari-hari makin menambah kecurigaan warga, hingga akhirnya warga melapor kepada pihak kepolisian dan akhirnya ditemukan adanya jenazah OT yang ditemani oleh sang cucu J. Nila. Oke, Gerald, sudahkah diketahui apa sebenarnya penyebab meninggalnya jenazah wanita tersebut? Ya, berdasarkan penuturan pihak kepolisian dan warga setempat, diketahui bahwa nenek OT ini memang sudah berumur dan ia juga mengidap atau memiliki riwayat penyakit asma dan juga TBC. Selain itu juga
memang aktivitas nenek OT ini memang sehari-harinya di rumah itu dia juga tidak memiliki tenaga cukup untuk bepergian kemanapun. Mila. Terakhir, Gerald, untuk kondisi balita saat ini kan juga diketahui sudah dijemput oleh pihak keluarganya. Nantinya nasib dari balita tersebut akan seperti apa? Ya, kemarin setelah ditemukan oleh pihak kepolisian dan warga setempat, balita J yang berusia 3 tahun ini sempat dibawa ke Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading untuk dilakukan perawatan sementara. Kemudian malam harinya keluarga dari bocah J ini mendatangi Puskesmas Kelapa Gading untuk menjemput yang bersangkutan, di mana pihak keluarga yang dimaksud ialah om dan tante dari J ini. Tante dari J ini yang bernama Flora, dia menyatakan bakal merawat dan membesarkan si bocah J ini dan akan dibawa ke rumahnya di Pamulang. Sementara itu dapat juga saya sampaikan bahwa orang tua dari J ini memang sudah tidak ada di tempat, di mana ibu dari J meninggal sebulan yang lalu, sementara ayahnya yang diketahui warga negara asing saat ini diketahui berada di Belanda. Nila. Baik, Gerald, terima kasih banyak atas laporan Anda untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara. Telah terhimpun wawancara ini dengan Kapolsek Kelapa Gading AKP Rio Michael Tobing dan juga tante dari bocah tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, pada hari ini tanggal 30 September 2021, kami dari Polsek Kelapa Gading menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Gambir Anom ini ada mencium pertama bau tidak sedap. Kemudian kami dari pelayanan SPK dan juga tiket reskrim datang ke TKP dan menemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci. Setelah kami lakukan pemanggilan terhadap pemilik rumah tidak direspon, kemudian kami lakukan pendobrakan. Setelah kami lakukan pendobrakan, di situ kami menemukan pemilik rumah dalam sudah keadaan tidak bernyawa, bersama dengan cucunya berumur 3 tahun dalam keadaan telanjang, dan sudah kami evakuasi ke puskesmas untuk dalam menerima perawatan. Dalam kasus kejadian hari ini, terima kasih banyak dan saya sebagai wakil dari keluarga sangat bersyukur karena bisa menyelesaikan keadaan ini dengan sangat baik. Bu, hubungan dengan sang anak itu sebagai apa ya, Bu? Ini saya adalah tantenya. Bu, rencananya mau dibawa kemana, Bu? Kan saya rawat sendiri. Di mana, Bu? Di rumah saya. Daerah? Di Pamulang. Bu, ini emang adik ini sudah dari kecil ya ikut neneknya ini? Iya, betul. Untuk orang tua dari adik ini gimana, Bu? Tidak ada orang tuanya, jadi terpaksa harus saya yang merawat. Oh, oke. Terima kasih. Ya, Bu. Kondisi gimana? Sehat atau? Sehat. Sampai saat ini. Buka. Ya, gitu, buka gitu. Tangga sini nih, Pak. Nah, saya taunya bau. Saya curiganya tempat sampah kok kosong. Biasanya dia kan ojek beli online mulu, Grab. Tapi kok nggak pernah ada tukang Grab. Biasanya pagi-pagi udah ada, tapi Grab nggak ada. Nah, saya curiganya di situ. Nah, Selasanya orang taspen dateng, gedor-gedor. Terus saya tanya, ada apa ya, Pak? Ini, Bu, saya mau ngasih uang pensiun. Tapi si ibunya nggak digedor. Saya pikir lagi tidur. Nah, paginya bau bangkainya nyengat. Terus saya bilang gini sama suami saya, Pak, kayaknya bau bangkai deh. Kayak bukan bangkai manusia, kucing. Saya bilang gitu. Tikus, kayaknya bangkainya nyengat banget. Terus kata suami saya, oh iya, kayaknya bangkainya sampai ke ujung situ. Saya sholat. Akhirnya saya bapaknya kerja, samperin satpam, suruh ke sini. Saya lapor Pak RW. Pak RW, tolong dong bantuin. Ini kayaknya tetangga saya udah berapa hari nggak keluar. Sampahnya juga kosong. Biasanya dia makan Gojek, nggak pernah masak. Saya curiga jangan-jangan udah jadi mayat, Pak, bangke. Saya bilang bener, bangke bau. Satpam naik. Cuman satpam kan nggak berani kalau belum ada polisi digebrak. Cuman ngeliat dari langit-langit tuh, Pak. Ternyata udah biru, udah hitam, udah bau busuk.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim Subdit 3 Jatan Ras Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri akhirnya berhasil meringkus 2 orang pelaku pembunuhan sadis di Pulau Bintan, Kepulauan Riau pada 27 September. 2 tersangka berhasil ditangkap setelah hampir 1 bulan lamanya dalam pelarian. Saat ini 2 tersangka sudah mendekam di ruang tahanan Ditreskrim Polda Kepri Nongsa. Kedua tersangka menjadi buron setelah menghabisi seorang pengusaha besi tua. Setelah ditipu, korban ini dicekik lalu dikubur dan mobilnya dibuang ke Danau Biru di Kabupaten Bintan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Batam, ada Beres Lumban Tobing di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Beres. Oke, halo rekan Dea, rekan Nila. Baik. Oke. Awal mula terjadinya pembunuhan bos besi tua ini mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana kronologisnya? Oke, baik. Peristiwa pembunuhan salah satu bos besi tua di Tanjung Pinang ini memang sempat menggegerkan warga di Kabupaten Bintan seperti itu. Nah, jadi pembunuhan ini cukup sadis begitu. Jadi ada 2 tersangka yang menghabisi korban yang juga bos dari pelaku tersebut. Jadi beberapa 2 hari lalu begitu saat konferensi pers Direktur Kriminal Umum menguraikan begitu kronologis peristiwa. Jadi tersangka ini berhasil ditangkap ya di Tembilahan begitu. Jadi diringkus dibawa ke Batam. Seperti itu. Oke, Beres. Untuk motif dari pelaku sendiri menghabisi nyawa bosnya ya, berarti ini seperti apa informasinya? Nah, jadi pelaku menghabisi nyawa bosnya ini dikarenakan adanya motif sakit hati seperti itu. Jadi ada hubungan antara si bos dengan si pelaku merupakan hubungan mitra kerja. Jadi si pelaku merupakan anak buah dari si bos. Nah, jadi saat itu ada pertikaian begitu. Jadi si anak buah sering meminjam duit kepada si bos. Jadi dari situlah awal mula ada unsur rasa sakit hati. Selain itu si bosnya ada hubungan dengan sang istri begitu. Jadi itu pula lah yang menjadi motif si pelaku menghabisi nyawa korban. Oke, kemudian berdasarkan informasi juga kedua pelaku ini membawa sejumlah barang atau membawa sejumlah uang milik korban. Bagaimana informasinya, Beres? Ya, jadi Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri berhasil mengungkap begitu berdasarkan pengakuan tersangka. Tersangka berhasil membawa uang dari bos besi tua sebesar 200 juta rupiah. Tak hanya itu, ada juga uang sebesar 600 juta rupiah diambil dari ATM-nya. Nah, jadi pada saat itu si tersangka mengetahui bahwa si bosnya begitu ataupun korban di hari yang sama telah melakukan transaksi penjualan barang rongsokan ataupun besi tua. Nah, jadi mengetahui adanya uang tersebut, nah si tersangka pun merencanakan aksi itu. Jadi ada total kerugian ataupun barang bukti yang berhasil diraih begitu ya si pelaku sebesar 260 juta rupiah. Nah, menariknya uang ini dibawa selama dalam pelarian begitu dalam perburuan polisi sekitar 27 hari. Nah, si tersangka melarikan diri ke Tembilahan Riau, artinya berbeda dengan provinsi ia melakukan aksinya begitu. Nah, menariknya dia membeli rumah di Tembilahan Riau untuk tempat ia tinggal selama dalam pelarian. Kemudian untuk proses penangkapannya sendiri, setelah hampir 1 bulan lamanya buron, pelaku juga akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Bagaimana kronologis penangkapan tersangka ini? Nah, oke, baik. Jadi proses penangkapannya cukup heroik begitu ya. Jadi tim Subdit 3 dibantu tim Polresta Barelang dan
Polda Riau begitu, saat itu mengetahui keberadaan dari si pelaku ataupun si tersangka sedang berada di salah satu desa di Tebilahan ataupun Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, jadi berdasarkan informasi tersebut, tim Subdit 3 pun berangkat untuk melakukan penangkapan. Pada saat itu memang sempat terjadi perlawanan begitu, namun kepolisian berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan yang ini begitu. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Direktur Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol Jeffrey Siagian dan juga pengakuan dari pelaku pembunuhan ini. Berikut liputannya untuk Anda. Berawal dari laporan dari istrinya korban pada tanggal 8 yang mengatakan bahwa sudah 3 hari suaminya tidak pulang ke rumah. Kemudian anggota Polres Tanjung Pinang melakukan penyelidikan lapangan, masih belum ditemukan. Pada sekitar tanggal 23 itu ada laporan masyarakat bahwa ada mobil ditemukan di Danau Biru, ya, di kilometer 58 itu, daerah Trakindo itu. Kemudian dilakukan anggota dari Polres Bintan datang ke TKP, melihat ternyata sesuai dengan apa yang dilaporkan kepada Polres Tanjung Pinang bahwa orang hilang dengan mobil yang dikendarain orang lain tersebut. Dengan ada temukan mobil tersebut, kita mengindikasikan bahwa ada kejadian tindak pidana di situ. Ya, karena sampai dengan dari tanggal 5 sampai dilaporkan tanggal 8, korban tidak kembali. Ya. Kemudian dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikan bahwa pada tanggal 5 korban itu keluar dari rumah bersama dengan 2 orang tersangka yang sudah kita amankan ini. Pertamanya, ya, waktu saya sama istri saya berdekat, berapa kali waktu dia ngajak saya minum alkohol, BDP, berapa kali dia bilang sama saya, suruh saya tinggalkan istri saya, karena saya tak mampu untuk membahagiakan dan ngasih makan istri saya. Nah, 3 kali dia ngomong seperti itu, setiap kali dia ngajak saya minum. Dan habis itu, pas saya mau pinjam uang untuk pembayaran rent, untuk pengangkatan besi, itu dia marah saya. Sementara dia yang dulu saya ngangkat besi menggunakan rent, karena kami nggak mampu besi 1 ton lebih semata, nggak mampu kami untuk mengangkatnya. Dan masalah kami mengambil uang itu, awalnya tujuan saya datang ke rumah si Adi mengajak merampok uang itu, dan saudara Adi bilang kalau tidak kita habisi akan berbahaya. Ya terserah saya bilang. Nah itu apa perlu kita siapkan tali kepada saudara Adi? Enggak, boleh. Dia siapkan tali. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kejaksaan Tinggi atau Kejati NTT menyita uang tunai atas kasus dugaan korupsi pengalihan aset berupa tanah bangunan Hypermart Store milik pemerintah Kabupaten Kupang pada pihak ketiga. Pihak Kejaksaan Tinggi NTT tersebut menyatakan bahwa timnya telah melakukan pengembangan dengan pihak ketiga pada PT Nusa Investasi Mandiri atau NIM. Setelah melalui proses penyidikan, tim penyidik Kejati NTT menyelamatkan uang negara sebesar 17 triliun rupiah. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Pos Kupang, ada Irfan Hoi di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Irfan. Halo Nila, selamat siang. Selamat siang Irfan. Kronologis akhirnya disita uang sebesar 17 miliar rupiah ini, seperti apa informasinya? Baik Nila dan Tribuners sekalian. Untuk kronologi kasusnya sendiri, kasus ini bermula dari tahun 2012, di mana ada perjanjian kerjasama antara PT Investasi Mandiri ini bersama dengan Pemkab Kupang. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa kontribusi yang harus diberikan oleh PT NIM ini sendiri adalah sebesar 2,5 miliar. Sementara untuk investasi pembangunan di
aset miliknya Pemkab Kupang yang namanya yang kini digunakan oleh Hypermart Store itu sebesar 30 miliar. Namun dalam perjalanan kemudian hasil perhitungan dari Politeknik Negeri Kupang disebutkan ada kekurangan, di mana kekurangan itu ditemukan kontribusinya yang seharusnya dibayarkan itu kurang 7,1 miliar. Sementara untuk investasi pembangunannya kurang dari yang seharusnya 30, namun dalam perhitungan terdapat kekurangan 10,2 miliar. Demikian Nila. Irfan, dalam pengembangannya proses hukum ini sudah sejauh mana? Apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini? Baik Nila. Untuk proses hukumnya sendiri sampai dengan saat ini pihak penyidik dari Kejaksaan Tinggi NTT masih melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Total sampai dengan hari ini tercatat ada 20-an saksi yang telah diperiksa dan belum ada tersangka yang ditetapkan dari penyidik Kejati NTT. Namun pihak dari Kejati Kejaksaan Tinggi NTT sendiri mengaku tetap melakukan pengembangan dan tetap memproses dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus ini. Demikian Nila. Oke, setelah penyitaan uang 17 miliar ini, Irfan, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Kejati NTT? Baik Nila, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi, tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi NTT tetap melakukan pengembangan dan juga pemeriksaan lebih intensif lagi terhadap saksi-saksi dan juga potensi lainnya penambahan saksi-saksi untuk pemeriksaan dalam dugaan korupsi pada pengalian aset milik Pemkab Kupang ini. Nila, demikian. Pemkab Kupang menanggapi adanya temuan dari dan juga disitanya uang sebesar 17 miliar ini bagaimana? Baik Nila, kemarin pada saat keterangan pers dari Kejaksaan Tinggi NTT hadir juga Bupati Kupang Korinus Masneno pada saat penyerahan uang sitaan dari Kejaksaan Tinggi itu. Nah, Korinus menyampaikan apresiasi dan atas kerja keras dari tim penyidik Kejaksaan NTT dan dia juga mengaku tidak menduga akan mendapat dana tambahan hasil sitaan dari Kejaksaan Tinggi NTT ini, Nila. Untuk itu dia mengaku juga akan menggunakan uang ini untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Kupang. Demikian Nila. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Dr. Yulianto. Berikut laporannya untuk Anda. Kamis 30 September 2021, saya akan menyampaikan perkembangan terkini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan perjanjian Bangun Gunasra atau BGS antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan PT Nusa Investasi Mandiri. Saudara-saudara sekalian, setelah melalui proses penyidikan yang panjang, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 17 miliar 379.719.145 rupiah. Insan pers dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini, sebagaimana telah saya sampaikan saat saya menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, bahwa penindakan perkara korupsi titik tumpunya adalah kepada seberapa besar pemulihan keuangan negara itu dilakukan, bukan kepada jumlah perkara ataupun tersangkanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini uang yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik sebesar 17 miliar tadi, saya yakin sangat bermanfaat bagi terselenggaranya
proses pembangunan yang sehingga memberikan efek domino, yaitu kesejahteraan masyarakat saya yang ada di Kabupaten Kolamasi. Sementara itu, Saudara, kelangkaan tabung gas LPG 3 kg di Kecamatan Talangubi, Kabupaten Penukala Babelematang Ilir atau Pali terjadi sudah sejak 2 bulan terakhir. Dengan kelangkaan tabung gas LPG tersebut, membuat para pengecer tabung gas kesulitan untuk mendistribusikan ke toko-toko di tengah animo permintaan masyarakat yang sangat tinggi. Kesulitan untuk mendapatkan tabung gas LPG di toko-toko ini membuat harga tabung gas pun menjadi meningkat dari harga biasanya. Langkanya mendapatkan tabung gas membuat sejumlah warga, terutama yang memiliki usaha industri rumahan, sangat kesulitan untuk melangsungkan usahanya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kesulitan mencari tabung gas LPG ini, tersambung bersama saya, wartawan Sriwijaya Pos ada Raigan di sana, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Raigan. Halo, rekan Nila. Raigan, di tengah sedikitnya tabung gas LPG 3 kg ini, kemudian bagaimana cara warga di sana untuk bisa mendapatkan tabung gas LPG ini? Baik, terima kasih rekan Nila, Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kelangkaan tabung gas LPG 3 kg di Kecamatan Talangubi, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan masih terjadi kelangkaan. Sehingga warga untuk mendapatkan tabung gas itu memesan dengan para pengecer, bahkan untuk memenuhi kebutuhan memasak, para warga ini tak jarang bahkan meminjam tabung gas dengan tetangganya, seperti itu. Demikian rekan Nila. Oke, di tengah kelangkaan tabung gas LPG 3 kg ini sendiri di pasaran, sekarang harga tabung gas LPG-nya sudah mencapai angka berapa, Raigan? Baik, dapat kami sampaikan bahwa harga di pasaran biasanya itu tabung gas LPG 3 kg berada di angka 22.000 atau 23.000. Nah, dengan kondisi saat ini yang kelangkaan terjadi sudah sejak hampir 2 bulan ini, harganya cukup tinggi, bisa di angka 26.000 bahkan 30.000 untuk per tabung 3 kg-nya. Nah, yang ada di pasaran itu pasti habis terjual karena memang sangat dibutuhkan oleh warga. Demikian, rekan Nila. Oke, lalu di tengah kelangkaan ini, Raigan, pendistribusian tabung gas LPG-nya seperti apa berdasarkan informasi yang Anda dapatkan? Lalu untuk perharinya, berapa biasanya pengecer tabung gas LPG ini bisa menjual tabung gas LPG tersebut? Baik, terima kasih rekan Nila. Tribuners, dapat kami sampaikan juga di pendistribusian tabung gas itu dari agen ke pangkalan itu biasanya rutin 1 minggu sekali, bahkan dalam 1 bulan itu ada 4 kali pendistribusian. Nah, untuk saat ini pendistribusian dari agen ke pangkalan itu rutin, namun dari pangkalan ke pengecer itu yang agak sedikit terjadi penundaan atau kelangkaan. Jadi pengecer dapat tabung gas itu bisa 2 pekan, 2 minggu sekali. Bahkan dalam perharinya pengecer yang dapat dari pangkalan LPG itu hanya 100 sampai 150 dari biasanya yang didapat bisa 200 sampai 250 tabung. Nah, untuk saat ini berapapun tabung yang ada yang didapat para pengecer dari pangkalan gas itu selalu habis terjual bahkan dalam perharinya bisa 100 tabung itu pasti habis terjual karena memang sangat dibutuhkan oleh warga. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Raigan atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana pernyataan selengkapnya dari pengecer gas, ini ada sebuah wawancara saudara dengan Agustinus. Berikut liputannya untuk Anda. 2 bulanan udah susah Pak ya? Biasanya kita kan minta bagi sama pangkalan Pak ya. Udah 2 bulan ini kadang dikasih, kadang tidak gitu. Oleh
dia juga kurang kan. Tapi untuk pembelian dari masyarakat sendiri meningkat nih Pak malah? Meningkat Pak. Meningkat Pak? Meningkat kalau dari masyarakat. Biasanya kita ngampas Pak, sekarang tidak bisa lagi ngampas karena dapatnya dikit. Sehari ini biasa berapa banyak ngambil Pak warga nih Pak? Ya, biasa terjual semenjak langka nih Pak? berapa ada habis Pak? Habis langsung Pak? Saya kasih 100 hari semalam habis. Bisa Pak? Masyarakat sini Pak ya Pak. Itu biasanya kalau ada yang masuk distribusi dari agen misalnya, itu berapa jangka waktunya, berapa sebulan sekali atau itu seminggu sekali sekali. Nah dengan kelangkaan ini sudah ini tetap rutin seminggu sekali lah ya? Apa 2 minggu sekali dengan kelangkaan yang sekarang ini? Sebenarnya kalau dari agen itu normal itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Tapi kalau ke lapangannya? Nah kurang tahu kita ke lapangannya. Kalau kita kan dapat itu Pak, minta baju. Bapak ngembek juga seminggu sekali ke... Kalau ini Pak, kalau dikabari ngambil, kalau tidak dikabari Pak ngambil. Kabari pasado ya cak itu Pak ya? Kadang ada kita tidak terbagi Pak. Kalau untuk harga dengan kelangkaannya ini tetap normal atau ada peningkatan Pak? Ada meningkat itu Pak. Kita nyambut kan Pak. Jadi biasa berapa? Kalau sebelumnya berapa sebelumnya? Biasanya aku jual kalau harga normal itu 23 karena kita nyambut Pak ya. Nah, sekarang ini Pak setelah ini kelangkaan ini 25 Pak. Kadang kita jauh Pak ya, cuma dikasih 100 kadang nggak sampai. Jadi kita hitung biaya transport. Biaya transport. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Portal jalan yang berada di pertigaan Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau mengalami kerusakan akibat ditabrak kendaraan berat yang memaksa melintas. Portal pembatas jalan tersebut ada di 2 jalur, yakni di sisi kiri dan juga kanan. Pembatas besi yang rusak pada sisi sebelah kiri atau jalan masuk ke arah kota Pangkalan Kerinci jika dari kota Pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru, ada Johannes Tanjung di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Johannes. Halo Nila dan selamat siang semua Tribuners. Selamat siang, Johannes. Bisa diceritakan kronologis tumbangnya portal jalan ini bagaimana? Sebenarnya fungsinya apa portal jalan ini? Baik, rekan Nila dan semua Tribuners, portal pembatas jalan yang berada di pertigaan Jalan Lintas Timur kilometer 55, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebenarnya fungsinya untuk membatasi kendaraan yang melintas dari jalan alternatif menuju Kota Pangkalan Kerinci. Kendaraan-kendaraan besar seharusnya melewati Jalan Lintas Timur dan berputar untuk melewati Kota Pangkalan Kerinci. Portal jalan ini dipasang untuk melarang kendaraan besar dan hanya mengizinkan kendaraan kecil seperti roda 4 dan roda 2 yang melintas dari jalan menuju Kota Pangkalan Kerinci. Namun 1 bulan terakhir, portal jalan ini mengalami kerusakan karena banyak truk yang memaksa masuk dan melintas sehingga terjadi kerusakan. Begitu, Nila. Apakah tidak ada pengawasan di lokasi sehingga ini portal ini hanya bisa ditabrak, Johannes? Baik, Nila. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan, pengawasan sebenarnya dilakukan oleh petugas mereka yang berjaga-jaga di portal, namun pengawasan hanya dilakukan mulai pagi sampai sore hari, sedangkan malam hari sangat jarang dilakukan pengawasan. Padahal setiap kendaraan besar yang memaksa masuk dari portal tersebut biasanya melintas pada malam hari sampai subuh hari, seperti mobil Fuso membawa alat berat, termasuk juga mobil Poldiesel yang membawa material tanah maupun yang lain-lainnya. Demikian, Nila. Kemudian, Johannes, berapa besar nantinya dampak kerusakan jalan jika portal ini tidak dipasang di lokasi? Baik, tentunya rekan Nila dan Tribuners, jika portal pembatas jalan ini tidak dipasang, akan terjadi kerusakan jalan yang begitu parah. Tentunya karena jalan tersebut merupakan tipe C atau dengan kapasitas tonase antara 8 sampai 10 ton. Artinya jika mobil yang lewat di atas 20 ton tentu akan terjadi kerusakan. Di samping itu masyarakat juga dirugikan dengan mobil-mobil besar yang melintas karena selama ini hanya diizinkan sepeda motor maupun roda 4. Namun ke depan Dinas Perhubungan akan membangun berupa pos penjagaan di pertigaan tersebut untuk mengontrol
mobil-mobil yang masuk selama 24 jam. Tentu dengan pengawasan yang ketat dari petugas-petugas yang bersedia ataupun berjaga di lokasi tersebut. Demikian, Nila. Terima kasih banyak, Jonas, wartawan Tribun Pekanbaru, atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan, Safrudin. Berikut liputannya untuk Anda. Portal yang ada di Kota 55 itu kan sudah kita buat dengan sedemikian rupa, dengan ketinggian 2,26. Jadi itu supaya apa? Itu kelas C, jadi tidak boleh roda 6 ke atas masuk ke Kota 55 tersebut. Tapi karena kita sudah buat portal sana, yang kita bisa awasi itu dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Tapi pada malam hari ini banyak mobil-mobil roda 6 ke atas, dump truck ataupun mobil alat berat masuk pada malam hari, tengah malam. Jadi karena tidak bisa lewat, itu portal yang rantai yang 2,26 tadi ditanggalkan dengan secara paksa. Dan itu juga akhirnya satu bulan yang lalu akhirnya portal yang tiang di atas yang besar itu pun ditanggalkan, dihancurkan, yang kita cari sampai sekarang tidak jumpa. Jadi itu kita sudah coba koordinasi dengan PU untuk mengangkat alat berat portal yang tumbang tadi, dan sekarang sisanya tiang ada dua tonggak tiang, cuman akan kita pakai grand lagi, akan kita pasang lagi di atas. Tapi kami minta kita sudah merencanakan agar dapat di Kementerian 55 tersebut untuk dibuat pos kecil, dapat untuk berteduh sudah cukup. Jadi kita sudah usulkan ke pihak pemerintah melalui Bapeda untuk dibuat pos di kilometer 55 tersebut agar kita bisa mengawasi 1 kali 24 jam untuk portal yang ada di kilometer 55 tersebut. Kami akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lainnya. Saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Ada kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kakek 70 tahun ditemukan tewas di tepi jalan lintas timur Sumatera, Kecamatan Tembanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu 29 September pagi. Di tubuh korban terdapat banyak luka tusuk. Aparat kepolisian gabungan dari Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah juga langsung turun untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban pada Rabu malam. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kasus pembunuhan ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Lampung, ada Syamsir Alam di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Syamsir. Halo. Selamat siang, Kanila. Selamat siang. Syamsir, bisa dijelaskan kronologis ditemukannya jasad pria yang tewas di Kabupaten Lampung Tengah ini. Seperti apa informasinya? Oke, kronologis pertama itu ditemukan oleh seorang warga bernama Hengki Hermawan, warga Kecamatan Tembanggi Besar.
saat dia mau menjemput ibunya ya di salah satu perusahaan yang ada di kawasan Terbagi Besar itu, saksi melihat tempat kejadian perkara itu sekitar pukul 5.30. Saat itu dia melintas dan melihat ada motor terparkir di pinggir jalan. Awalnya saksi ini kurang mungkin ditinggal oleh orangnya, tapi ternyata dia balik lagi dan melihat mendekat ke motor tersebut, ternyata ada sesosok korban ya dengan terkapar di rerumputan di pinggir jalan di ruas lintas timur Terbagi Besar itu dengan luka tusukan. Kemudian saksi ini langsung melapor ke pos polisi yang ada di lintas Terbagi Besar untuk melapor, kemudian kembali melapor ke Polsek Terbagi Besar. Untuk selanjutnya pihak kepolisian kemudian datang untuk ke lokasi tempat kejadian perkara. Seperti itu kan untuk kronologis penemuan jenazah korban pembunuhan tersebut. Oke, Syamsir, kemudian ini setelah ditemukannya jasad korban begitu ya, lalu pengungkapan akhirnya ditangkapnya seorang pelaku yang diduga melakukan aksi pembunuhan ini, seperti apa informasinya? Oke, kemudian setelah laporan dari saksi mata tersebut dikembangkan oleh pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Lampung Tengah dibantu dengan Jatan Ras Polda Lampung dan juga dari Polsek Terbagi Besar, kemudian melakukan tempat kejadian perkara di lokasi, dan akhirnya 15 jam setelah olah tempat kejadian perkara tersebut, pelaku berinisial HS yang merupakan tetangga dari korban sendiri itu berhasil ditangkap Jumat dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, seperti itu kan. Apa kemudian motif pelaku akhirnya membunuh tetangganya sendiri ini? Untuk motif sendiri saat disampaikan oleh Kasatreskrim Polres Lampung Tengah, saat ini masih dalam pengembangan dan sedang didalami oleh terkait motifnya apa dan apa yang menjadi motivasi pelaku melakukan pembunuhan itu. Seperti itu kan, Ila. Baik, terima kasih banyak Syamsir atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kasus pembunuhan ini, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kasatreskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas, dan juga pernyataan dari Kasubdit Jatan Ras Ditreskrim Polda Lampung Kompol Yustam Dwi Heno. Berikut liputannya untuk Anda. Hasil daripada beberapa bahan keterangan yang kami ambil, yang kami peroleh, hingga kami simpulkan bahwa tersangka adalah saudara Hasan bin Husin. Hingga pada malam atau dini hari sekitar jam 1.30 kita melakukan upaya paksa penangkapan saudara Hasan bin Husin di Kampung Terbagi Besar, tidak jauh juga dari rumahnya korban. Dan kita ambil, langsung kita bawa kemari ke Polres berikut dengan barang bukti yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan peristiwa pembunuhan dimaksud. Motifnya apa? Ya, adapun motif ini masih kami dalami terkait dengan masalah pribadi yang ada di antara kedua korban dan pelaku. Kalau untuk motivasinya sendiri, apakah ada faktor akselerasi atau pelaku juga motivasi kedua segitu mungkin? Ya, bisa juga seperti itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Dari keterangan pelaku dan kronologis kejadian sebenarnya. Kronologis kejadian itu berlangsung sekitar jam 6 pagi sampai dengan 6:30 atau 6.30. Kejadian di wilayah Kecamatan Terbagi Besar, tepatnya di sebelum Kali Busuk, biasa dikenal dengan Kali Busuk, di pinggir jalan, di jalan lintas Sumatera. Sejauh ini hasil pendalaman pelaku sendiri atau mungkin ada pihak lain yang turut terlibat? Ya, pelaku sendiri. Menggunakan apa dan? Ini kalau kita di sini disebutnya badin. Ya, bisa lalu. Berapa ini? Berapa hasil ini?
Dari hasil otopsi kita temukan 34 tusukan di badannya korban. Dari 34 tusukan ada 4 tusukan yang mematikan karena mengenai jantung, mengenai paru-paru. Bapak Kapolda memerintahkan pada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum untuk melaksanakan kegiatan olah TKP. Beliau langsung memimpin ke TKP dan membawa 2 tim opsional Take Up 308 Resmo Polda Lampung. Kemudian ini merupakan sinergitas selama ini antara Satker Polda Lampung beserta Polres jajaran serta Polsek, sehingga dengan perkara yang saat ini ditangani oleh Polres Lampung Tengah merupakan tanggung jawab kita bersama. Sehingga dengan berbagai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres maupun Pak Kasat Serse terkait pengungkapan ini, kurang dari 15 jam perkara ini bisa terungkap terhadap siapa pelaku, kemudian terkait barang bukti yang sudah kita dapatkan di TKP sampai sekarang sudah melalui proses penanganan perkara di Polres Lampung. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Jadwal penerbangan pesawat di Bandara Pangsuma Patusibau kembali ditunda sementara oleh pihak maskapai penerbangan. Hal ini dilakukan karena sepinya penumpang akibat penyebaran COVID-19. Menurut data dari Bandara Pangsuma Patusibau, sudah 2 bulan ini tidak ada penerbangan pesawat Pontianak ke Patusibau atau sebaliknya di Bandara Pangsuma Patusibau. Turunnya penumpang ini juga dikarenakan persyaratan penumpang pesawat yang dinilai cukup rumit bagi masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Pontianak, ada Sairul Hakim di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Hakim. Nila, saya Nila. Bella saya akan menyampaikan kondisi jadwal penerbangan di Bandara Pangsuma Patusibau Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat. Ya, memang saat ini sudah hampir 2 bulan ya penerbangan pesawat dari Patusibau ke Pontianak atau sebaliknya itu tidak beroperasi karena ditunda sementara oleh pihak maskapai. Ini diakibatkan oleh sepinya penumpang karena memang persyaratannya itu rumit bagi para masyarakat ketika mau menumpang pesawat, sehingga hingga sekarang belum ada kejelasan pasti dari maskapai untuk melakukan penerbangan kembali seperti biasa. Inilah. Apa kemudian persoalan utamanya pihak maskapai penerbangan ini terus menunda jadwal penerbangan, Hakim? Oke, kalau menurut dikonfirmasi di pihak bandara, Kepala Bandara Pangsuma Patusibau, Bapak Heri Batubara, yang beliau mendapat informasi dari pihak maskapai, yaitu kendala utama adalah sepi penumpang, sebab memang selama ada pandemi virus corona, itu penerbangan dari bulan 8 hingga saat ini belum ada penerbangan normal seperti biasa. Memang masih menunggu, sebenarnya masih menunggu dari pihak pemerintah SOP penerbangan itu. Inilah. Oke, lalu Hakim, harapan sendiri dari pihak Bandara Pangsuma sendiri menanggapi minimnya atau mungkin sangat sedikitnya jadwal penerbangan ini seperti apa? Ya, tentunya harapan dari pihak bandara masih berharap tentunya cepat segera melakukan penerbangan karena memang menurut Bapak Heri Batubara memang udah 2 bulan ini tidak ada jadwal penerbangan sehingga Pak Bandara itu merasa ada sebuah kerugian juga ya, tidak terjadi penerbangan, sehingga diharapkan maskapai segera kembali menjadwalkan penerbangan dari Pontianak dan sebaliknya nih lah.
Baik, terima kasih banyak Sairul Hakim, wartawan Tribun Pontianak, atas laporan Anda terkait tidak adanya penerbangan dari Pontianak ke Putus Ibu dan juga sebaliknya. Terima kasih Hakim, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Polresta Solo menggelar kegiatan tilang vaksin beberapa waktu terakhir ini. Kebijakan tersebut untuk membantu percepatan vaksinasi di Kota Solo. Pelaksanaan razia tilang vaksin ini dilakukan dengan pengecekan aplikasi e-Peduli bagi pengendara, termasuk surat vaksin. Dari pemeriksaan yang dilakukan kepada para pengendara, sedikitnya ada 11 pengendara yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan seperti SIM dan juga STNK. Beberapa pelanggar lain juga diketahui sudah divaksin, sementara seorang lagi belum menerima vaksin karena merupakan penyintas COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Solo, ada Pristin Intan di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Pristin, selamat siang. Halo, selamat siang Mila. Selamat siang. Pristin, bisa dijelaskan ini penerapan tilang vaksin ini sebenarnya bagaimana proses penerapannya? Baik, terima kasih Mila. Terkait dengan vaksinasi ataupun tilang vaksin yang dilakukan di Kota Solo, dari Waklantas Polresta Solo, AKP Sutoyo menyatakan bahwa penilangan ini dilakukan secara bertahap atau maksud saya dilakukan sejak kemarin. Pelaksanaan pemeriksaan berawal dari saat pengendara melakukan berjalan di area jalan di Kota Solo. Saat itu dilakukannya pemeriksaan aplikasi Peduli Lindungi saat mereka berkendara, diberhentikan, lalu dicek juga untuk sertifikat vaksin dan di lokasi itu sendiri. Dan apabila dari pengendara itu diketahui tidak memiliki ataupun belum tervaksin, jadi diarahkan untuk dilakukannya vaksin. Sedangkan untuk yang tilang, untuk dari AKP Sutoyo menyatakan bahwa penilangan ini dilakukan setelah dari pengendara itu kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan, sehingga dilakukannya pemeriksaan dengan alur yang sama dengan aplikasi aplikasi Peduli Lindungi, barulah nanti juga dicek apakah pelanggaran itu apa saja. Setelah pelanggaran itu dikenakan denda, barulah dari pihak Satlantas Polres Surakarta melakukan pemberian ataupun melakukan pengarahan untuk dilakukannya vaksin apabila dari pengendara itu belum tervaksin. Inilah. Oke, penerapan tilang vaksin ini selama diberlakukan sudah ada berapa banyak pelanggar kemudian berdasarkan informasi yang Pristin dapatkan? Baik, terkait dengan vaksinasi ini sudah dimulai sejak Kamis 30 September 2021. Memang untuk pada hari kemarin hanya 11 pengendara saja yang terjaring untuk penilangan kendaraan pelanggaran dan belum tervaksin. Namun untuk yang telah divaksin hanya 10 karena satu pengendara ini belum bisa tervaksin karena pernah terkonfirmasi positif COVID-19 harus menunggu. Sedangkan untuk yang 10 ini menjalani vaksinasi di Gedung Bung Karno di Stadion Manahan untuk melakukan vaksinasi setelah kesepakatan bahwa denda ini akan dibayar oleh Satlantas itu sendiri dan diganti dengan vaksinasi ini sendiri. Inilah. Oke, Pristin, mungkin sedikit bisa dijelaskan ketika memang seorang pengendara melanggar aturan kemudian mendapatkan vaksin begitu ya, apakah hari itu juga langsung divaksin atau harus menunggu beberapa waktu dulu sampai akhirnya bisa menjalani vaksinasi? Baik Nila, untuk terkait pelaksanaan dari vaksinasi penilangan ini sendiri langsung dilakukan di tempat, tidak menunggu berapa hari ke depan ataupun saat sidang vaksinasi. Masalah sidang tilang itu sendiri, mengingat setelah dilakukannya pelanggaran, maksudnya dari pengendara melakukan pelanggaran dan dari petugas melakukan pendataan mulai dari kelengkapan kendaraan, surat kendaraan, hingga aplikasi Peduli Lindungi ini sendiri, apakah dari pengendara itu merasa tidak melakukan pelanggaran, namun secara langsung ataupun secara kasat mata melakukan pelanggaran, maka dilakukannya denda tilang itu sendiri. Saat melakukan denda tilang inilah dari pihak kepolisian menawarkan untuk vaksin kepada warga yang belum tervaksin, karena salah satu program dari kepolisian juga meningkatkan vaksinasi di Kota Solo yang saat ini sudah hampir 118% untuk pencapaian vaksin di Kota Solo. Inilah. Rencananya akan sampai kapan pelaksanaan tilang vaksin ini, Pristin? Baik, untuk rencana vaksinasi pada hari ini juga masih diberlakukan. Tepatnya sekitar pukul 10 tadi vaksinasi ataupun
penilangan dengan ganjaran vaksin juga sudah dilakukan oleh Satlantas Kota Surakarta di beberapa tempat di Kota Solo, salah satunya di depan Stadion Manahan, di jalan depan Stadion Manahan itu sendiri. Namun untuk sampai kapannya dari pihak Kapolresta Solo, Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan bahwa pelaksanaan ini akan dilakukan sampai penerapan vaksinasi di Kota Solo sampai di titik sesuai target ataupun melebihi dari target sendiri, mengingat untuk 118 ini adalah keseluruhan dari warga yang ada di Kota Solo, sedangkan untuk di Kota Solo sendiri baru mencapai 80% vaksinasi. Begitu Nila. Oke, artinya penerapan tilang vaksin ini masih akan terus dilakukan untuk membantu juga ya percepatan vaksinasi COVID di Solo. Terima kasih banyak Christine atas laporannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya saudara, telah terhimpun wawancara dengan Wakil Satlantas Polresta Solo AKP Sutoyo. Berikut liputannya untuk Anda. Satlantas Polresta Surakarta siang hari ini melakukan pemeriksaan peduli lindungi. Ya, masih beberapa yang saya temukan yang belum download aplikasi peduli lindungi, kemudian masih banyak pengguna jalan pemakai Ranmor yang belum memiliki SIM maupun lupa membawa STNK dan pelanggaran yang lain. Sehingga yang melakukan pelanggaran tetap kami tindak dengan e-tilang. Kemudian saya tanya yang bersangkutan ternyata belum melaksanakan vaksin, sehingga saya beri kebijaksanaan program kebut vaksin bebas membayar denda tilang. Nanti yang tilang ini yang membayar dari pimpinan, kemudian yang bersangkutan saya perintahkan cukup untuk vaksin supaya bebas dari COVID-19. Demikian yang kami lakukan dari Gelora Pemuda Bung Karno. Salam presisi. Kami masih akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lainnya. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin. Ada musim menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMB ke-112, saudara, sampai hari ini progresnya sudah mencapai 60%. Pelaksanaan program ini akan direncanakan selesai tepat waktu pada 13 Oktober 2021 mendatang. Sampai saat ini telah berlangsung 16 hari pelaksanaan program tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Pos Belitung ada Brian Bimantoro yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Brian. Halo, selamat siang Brian. Ya, selamat siang Nila. Brian, dimulai sejak kapan TMMD di Belitung Timur ini dan apa saja yang dikerjakan? Mungkin bisa dijelaskan.
Baik, inilah TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-112 Korem 045 Garuda Jaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyasar Desa Klubi, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Dan program ini sudah dimulai sejak 13 September 2021 yang lalu demi menekankan pada kemudahan akses wisata ke salah satu lokasi wisata di Desa Klubi, yaitu Batu Begalang. Ada 3 program yang menjadi sasaran dalam program TMMD ini, yaitu sasaran fisik, non-fisik, dan juga tambahan. Untuk sasaran fisik yaitu pembangunan akses wisata jalan selebar 9 meter dan sepanjang 2,5 km, yang semula hanya jalan setapak dan juga becek dan sebagainya. Dan kemudian sasaran fisik lainnya yaitu pembangunan gorong-gorong yang berada di sekitar lokasi wisata tersebut untuk memperlancar aliran air dan drainase. Kemudian sasaran non fisik berupa berbagai penyuluhan seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air, sampai ke vaksinasi oleh TNI untuk pemberantasan COVID-19. Kemudian juga ada pemberian bantuan bahan bangunan untuk pembangunan rumah ibadah di Desa Klubi, Manggar, Belitung Timur. Terakhir yaitu sasaran tambahan, yaitu pembangunan rumah layak huni berukuran 5 x 7 meter untuk warga yang sangat rentan dan membutuhkan. Kemudian ada 2 rumah yang menjadi sasaran dalam sasaran tambahan ini, yaitu untuk 2 kepala keluarga yang sudah tua dan tak bekerja. Begitu Nila. Oke, Brian, ini kan ada beberapa program yang artinya sekarang sudah dikerjakan. Berdasarkan pantauan Anda, progresnya sudah sejauh apa? Baik Nila dan Tribuners di seluruh Indonesia, bisa saya kabarkan bahwa kemarin Kamis 30 September 2021, Ketua Tim Pengawas dan Evaluasi TMMD ke-112, Kolonel Infantri IKDKS meninjau pelaksanaan TMMD di lokasi tersebut di Desa Klubi, Kecamatan Manggar. Dalam tinjauannya, dia mengatakan progres rata-rata sudah mencapai 60%. Dia optimis bahwa pelaksanaan TMMD akan selesai tepat waktu pada 13 Oktober mendatang. Kolonel Infantri IKDKS juga menilai satu-satunya kendala dalam TMMD ini adalah seringnya turun hujan di daerah tersebut sehingga menghambat jalannya program. Namun, dia sudah menginstruksikan jajarannya supaya bekerja siang malam bahkan lembur demi agar selesai tepat waktu program tersebut. Begitu Nila. Kemudian Brian, untuk dukungan Pemda sendiri terkait adanya TMMD ini seperti apa? Apakah reaksi dari masyarakat juga yang merasakan dampak ya dari TMMD ini? Bagaimana informasinya? Baik Nila, bisa saya kabarkan bahwa Pos Belitung sempat berkesempatan bertemu dengan salah satu warga penerima manfaat ataupun yang menjadi sasaran dari pembangunan rumah layak huni, yaitu Ibu Dasimah. Ibu Dasimah ini seorang ibu rumah tangga yang sudah tua dan tidak bekerja, dan sangat berterima kasih kepada TNI bahwa dia bisa mendapatkan rumah bantuan berukuran 5 x 7 meter di rumahnya, sehingga nantinya ia bisa tinggal secara layak di masa tuanya. Kemudian Nila, Kepala Desa Klubi Zamroni juga mengucapkan terima kasih kepada TNI karena pembangunan ini akan membuka akses wisata yang menjadi salah satu geopark di Belitung Timur, yaitu Batu Begalang. Nantinya tak hanya akses wisata, dia juga mengatakan program ini bisa menjadi daya ungkit ekonomi bagi warga sekitar. Begitu Nila. Baik, Brian, terima kasih banyak atas laporan Anda, dan saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Ketua Tim Walself TMMD ke-112 Belitung Timur dan Pamen Kostrat Kolonel Infantri IKDK serta Bupati Belitung Timur Burhanuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Harapan kita melalui TMMD ke-112 ini, sebagaimana kita sampaikan dalam pidato pembukaan tadi, bahwa adanya manunggal TNI dengan masyarakat di dalam membangun wilayah di Desa Klubi, Kecamatan Manggar, dan tentunya bukan hanya sekedar pembangunan fisik yang diutamakan, tapi bagaimana mendekatkan TNI dengan masyarakat dalam situasi kondisi saat ini, bahwa bagaimana sinergitas TNI dan masyarakat serta Polri dengan masyarakat untuk benar-benar memiliki dari masyarakat terhadap keberadaan TNI, dan TNI betul-betul manunggal dengan rakyat di dalam berkolaborasi untuk membangun wilayah kita di seluruh Indonesia. Dan ini bukti dari Korem, dari Kodam 2 Sriwijaya dan dari Dandim 414 bersinergitas dengan pemerintah daerah untuk membangun wilayah
di Desa Keludi, Kecamatan Manggar. Dukungannya Pak? Ya. Nah, kalau dukungan banyak lah, banyak. Dan perlu kita sebut satu yang penting, pemerintah daerah mensupport pelaksanaan kita ini supaya sukses. Oke? Desa sendiri apa? Desa sendiri seperti apa? Desa harus turut aktif, karena kan sasaran kerjanya kan di desa. Artinya kegiatan tersebut tidak hanya fisik, ada pembinaan mental, ada pembinaan penyuluhan, ada bela negara segala macam. Ya, pembagian sembako, setelah itu untuk vaksin COVID dan segala macam. Jadi semua kegiatan yang diberikan oleh pemerintah bersama dengan TNI Polri itu dalam rangka memberikan yang terbaik. Setelah saya langsung melihat di lapangan pekerjaan fisik, khususnya pembuatan jalan, terus ada gorong-gorong 3 titik, kemudian tambahannya 2 rehab rumah tidak layak huni dari masyarakat, dan 1 MCK, khususnya di tempat wisata Batu Bagalang ini. Kalau melihat dari rentang waktu rencana 30 hari, ini hari ke-16, saya kira sudah mencapai kira-kira 60%. Dengan sisa waktu yang ada, saya yakinkan kepada Wadam Satgas yang mewakili dan Satgas serta seluruh Satgas, H-1 sebelum penutupan, berarti sekitar tanggal 13 Oktober nanti selesai 100%. Meski kondisinya rusak parah, saudara, para siswa sekolah tetap nekat melintasi jembatan penghubung 4 kecamatan di Nias Utara, Sumatera Utara yang hampir putus diterjang banjir. Tampak para pelajar ini tetap bersemangat melintasi jembatan meski harus bertaruh nyawa untuk tiba ke sekolah. Kepala desa setempat mengatakan para pelajar ini tetap bersemangat berangkat menuju sekolah walaupun keadaan jembatan yang nyaris putus. Pihak desa sendiri berharap jembatan tersebut segera diperbaiki agar tidak memakan korban jiwa. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya ada Fian di sana, wartawan Tribun Medan yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Fian. Halo, selamat siang Fian. Ya, halo rekan Nila. Halo Fian, apa penyebab rusaknya jembatan ini dan sudah sejak kapan jembatan yang biasanya digunakan oleh sejumlah pelajar ini tidak bisa digunakan dengan baik? Ya, baik rekan Nila dan juga pemirsa di rumah. Jembatan penghubung antara 4 kecamatan di Nias Utara, Sumatera Utara ini rusak akibat diterjang banjir. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan aliran sungai tersebut meningkat dan menerjang jembatan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 bulan 9 pada malam hari. Ya, baik rekan Nila. Selain memang menghambat aktivitas sejumlah pelajar yang hendak bersekolah, dampak putusnya jembatan ini seperti apa? Ya, seperti yang kita lihat sendiri di video, jembatan yang diterjang banjir tersebut rusak parah dan hampir putus. Padahal jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan yang menghubungkan 4 kecamatan di Nias Utara. Baik, rekan Nila. Oke, Fian, kemudian terkait adanya rusaknya jembatan ini yang menghambat sejumlah aktivitas warga, sudahkah ada tindakan, mungkin tindak lanjut dari pihak terkait untuk berusaha memperbaiki jembatan tersebut? Ya, kondisi jembatan yang putus membuat warga tidak bisa melintas. Namun, tetapi banyak sebagian warga yang masih nekat melintas di jembatan yang rusak tersebut. Meski jembatan rusak, sejumlah siswa dan siswi tetap nekat melintas jembatan ini untuk menuju ke sekolah, mengikuti proses belajar tatap muka. Aksi pelajar ini terbilang nekat karena memang sangat berbahaya. Dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas seperti yang selalu dihadapi para pelajar ini di desa Orahili, Kecamatan Nou Esia, Nias Utara.
Saat ini warga berharap kepada pemerintah setempat agar segera memperbaiki jembatan yang rusak. Pasalnya jembatan ini adalah satu-satunya akses sama warga dalam beraktivitas sehari-hari. Oke, Vian, artinya sampai saat ini dari pihak terkait sendiri belum melakukan tindakan apapun, mungkin melakukan cross-check di lokasi untuk perbaikan jembatan ini? Ya, menurut dari keterangan warga setempat, sampai saat ini pemerintah setempat belum melakukan pengecekan dan melakukan tindakan terhadap jembatan yang putus. Oke, terima kasih banyak Pian, wartawan Tribun Medan, atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kepala Desa Cornelius Sareva. Berikut liputannya untuk Anda. Mengingat anak-anak sekolah sebagian besar melewati jembatan ini, dan untuk lebih kita waspadai ke depan supaya tidak ada korban jiwa di sungai ini. Bagaimana semangat siswa melewati jembatan yang sudah rusak ini pada saat ini, Pak Kades? Ya, memang kalau siswa sekarang sudah sulit untuk melewatinya, selalu orang tua mengantar untuk bisa lewat di sungai Mejoy ini. Kita ke informasi lain, saudara. Aksi pencurian uang kotak amal masjid terekam kamera pengawas atau CCTV di Masjid Raya Tuatunu, Kelurahan Tuatunu Indah, Bangka Belitung. Dalam rekaman video yang beredar luas, tampak jelas terlihat bagaimana detik-detik pelaku ini mengenakan topi berwarna hitam, kemeja berwarna biru, serta celana jeans pendek mencoba membuka sebuah kotak amal yang terbuat dari aluminium. Tak berselang lama pelaku ini berhasil membuka sebuah kotak amal menggunakan alat yang diduga merupakan kayu. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Bangka Polsada Cepi Marlianto di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Cepi. Halo Nila. Cepi, bisa dijelaskan untuk kronologis pasti kejadian pencurian kotak amal di Masjid Raya Tuatunu ini, seperti apa informasinya? Ya baik, terima kasih. Memang pada hari kemarin, tepatnya hari Kamis, tanggal 30 September 2021, sebuah rekaman video kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian uang di dalam kotak amal masjid sempat viral di media sosial. Seperti diketahui, lokasi pencurian tersebut terjadi di Masjid Raya Tuatunu, Kelurahan Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Memang seperti yang gambar yang tampak dalam video tersebut, dalam video yang berdurasi 2 menit 50 detik itu memperlihatkan detik-detik bagaimana seorang pria yang mengenakan topi warna hitam, kemeja biru, serta celana jeans pendek mencoba membuka sebuah kotak amal yang terbuat dari aluminium. Memang tak berselang lama setelah aksi tersebut, pelaku berhasil membuka sebuah kotak amal menggunakan alat yang diduga kayu. Modusnya sendiri, pelaku merusak bagian pengait gembok kotak amal dan berhasil menggasak sejumlah uang di dalamnya. Setelah berhasil membuka, memang pelaku sendiri sempat menjungkir balikan kotak amal tersebut, dan seketika itu juga beberapa lembar uang memang sempat keluar dari kotak amal tersebut. Menurut keterangan dari Ketua Pengurus Masjid Raya Tuatunu, Mas Subandi mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 00.55 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Begitu Nila. Jadi siapa yang pertama kali mengetahui bahwa kotak amal ini telah dibobol oleh pencuri? Ya, berdasarkan keterangan dari Ketua Pengurus Masjid, memang untuk saksi mata yang mengetahui peristiwa tersebut, seperti diketahui itu petugas masjid sendiri yang saat itu hendak melangsungkan salat subuh berjamaah dan melihat kondisi kotak amal sudah rusak dan tidak berada lagi di tempat biasanya. Seperti keterangan dari pengurus masjid, pelaku sendiri diduga masuk melewati pintu sebelah selatan masjid, atau tepatnya pintu masuk tempat sholat wanita yang memang tidak pernah dikunci. Begitu Nila.
Di lokasi ini, di Masjid Raya Tuatunu ini sendiri ada berapa kotak amal yang berhasil dibobol oleh pelaku? Lalu berapa uang yang berhasil dibawa oleh pencuri ini? Ya, baik. Oh, terima kasih. Untuk kotak amal sendiri di masjid tersebut setidaknya ada 5 kotak amal yang berada di dalam. Untuk maksudnya untuk waktu kejadian tersebut setidaknya hanya dua buah kotak amal yang berhasil dibobol oleh pelaku. Untuk total uang yang berhasil digasak oleh pelaku sendiri, menurut keterangan dari ketua pengurus masjid, beliau sendiri tidak mengetahui secara pasti, namun ia menaksir sekitar 200.000 seperti yang diketahui. Uang dalam kotak amal memang setelah selesai salat Jumat selalu diambil oleh pengurus. Begitu, Nila. Oke, artinya tidak banyak uang yang tersimpan di kotak amal tersebut ya, Capi? Ya, betul. Terakhir, Capi, untuk kelanjutan dari kasus pencurian ini seperti apa? Apakah di Masjid Raya Tuatunu ini memang baru pertama kali adanya kasus pembobolan kotak amal atau sudah berapa kali terjadi? Ya, berdasarkan keterangan dari pengurus masjid, memang kejadian serupa bukan merupakan kali pertama. Beberapa bulan yang lalu memang sempat terjadi kejadian serupa, akan tetapi untuk pelaku sendiri merupakan seorang anak-anak, di mana kasus tersebut tidak sampai dilanjutkan oleh kepada pihak polisian. Tetapi untuk kasus kali ini, untuk tindak lanjutnya seperti yang berdasarkan keterangan dari Kapolsek Burunggang, yaitu Ibtu Amri, yang mengatakan pencurian kotak amal Masjid Tuatunu sekarang masih dalam penyelidikan kepolisian. Bahkan usai kejadian kemarin, tepatnya pagi harinya, pihak kepolisian langsung menggelar olah kejadian perkara. Memang awalnya pihak pengurus masjid tidak membuat laporan ke pihak polisian. Atas dasar itu, pihak kepolisian mendatangi pengurus masjid sehingga laporan baru dibuat pada siang hari kemarin. Berdasarkan keterangan dari Kapolres sendiri, berdasarkan rekaman dari CCTV, diketahui aksi pencurian tersebut hanya dilakukan oleh 1 orang. Untuk kerugian sendiri, pihak kepolisian belum mengetahui jumlah pastinya. Begitu, Nila. Baik, Capi Marlianto, wartawan Bangka Pos, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Capi. Terima kasih. Kita ke informasi lainnya, saudara. Warga Tegal Maja, Desa Tegal Maja, Kabupaten Serang membuat kerajinan sulam bambu dengan nilai ekonomi yang tinggi. Wilayah ini berada di pinggiran pusat tanaman milik salah satu pabrik yang berada di Kabupaten Serang, yang mana limbahnya pun turut dijadikan kerajinan bernilai ekonomis. Dengan bahan dasar bambu, rautan bambu yang sudah halus akan dianyam membentuk pola dengan motif yang sudah ditentukan. Hasilnya juga akan beragam, saudara, mulai dari tas dengan ukuran berbeda, bakul, bahkan tempat tisu, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Banten, ada Desi Purnamasari di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang, Desi. Halo, selamat siang rekan Nila. Selamat siang. Desi, bisa dijelaskan ini sejak kapan masyarakat sudah mulai menganyam bambu dan apa saja kerajinan-kerajinan yang bisa dihasilkan? Iya, baik rekan Nila. Sebelumnya, saat berada di lokasi, para warga sedang sibuk menganyam dan beberapa di antaranya ada 12 orang warga dan salah satu warga yakni Jumena, ia menuturkan bahwa para warga di Desa Tegal Maja tersebut sudah menganyam bambu dari sejak dulu. Anyaman ini sudah ada saat turun-temurun dari nenek moyangnya. Begitu, Nila. Dan untuk jenis hasil karyanya sendiri awalnya hanya berupa besek atau tempat wadah makanan, begitu, Nila. Baik, Desi, untuk penjualannya sendiri, anyaman yang dihasilkan ini bisa dijual di mana saja, kemudian harga jualnya berapa? Iya, baik rekan Nila. Untuk penjualan, mereka menjual hingga ke Bekasi, Cikarang, dan bahkan menurut laporan dari kepala desa sendiri bahwa pihaknya telah mengirimkan beberapa hasil karyanya ke Dubai, namun ini masih dalam proses pengecekan terlebih dahulu, belum adanya
konfirmasi dari pihak Dubainya sendiri. Seperti itu, Nila. Oke, terima kasih banyak wartawan Tribun Banten Desi Purnamasari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Desi. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Masa rehabilitasi 240 warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Narkotika Pamekasan Madura selama 6 bulan resmi berakhir. Penutupan program rehabilitasi bagi WBP pencandu, pengguna dan penyalahgunaan narkoba tersebut dilakukan oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Krismono pada Kamis di lapangan LPN Pamekasan. Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil juga didampingi KLPN Pamekasan berkesempatan melepas tanda peserta rehabilitasi dan menyerahkan sertifikat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah berhasil mengikuti program rehabilitasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Kuswanto. Halo rekan Nila, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian di Kabupaten Pamekasan.
Kuswanto, terkait informasi bahwa sejumlah napi sudah selesai mengikuti rehabilitasi, silahkan dengan laporan Anda. Oke, jadi sebanyak sekitar 240 warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika Pamekasan ini sudah mengikuti masa rehabilitasi ya. Ini wajib diikuti oleh mereka yang akan tidak lama lagi akan dinyatakan keluar ya, masa tahanannya habis. Nah, mereka ini diberikan beberapa pelatihan rekan nila. Yang pertama ada PBB, pelatihan baris berbaris, dan yang kedua ada Al-Banjari, dan yang ketiga juga ada pelatihan pemberian pelatihan motivasi. Nah, kenapa tujuan dilakukannya rehabilitasi ini dilakukan oleh Lapas Narkotika Pamekasan? Karena mereka mengharapkan setelah para napi ini nantinya sudah keluar dari tahanan, mereka memiliki bekal pengetahuan dan mereka tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Sehingga mereka diberikan beberapa materi yang itu dilakukan oleh beberapa pakar. Misalkan dari pakar anti penyalahgunaan narkoba. Jadi di situ memberikan penjelasan bahwa efek samping yang dialami oleh para pecandu narkoba itu seperti apa begitu, sehingga nantinya ketika mereka sudah keluar dari lingkungan lapas narkotika, mereka tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Begitu rekan Nila. Oke, Guswanto, lalu untuk sejumlah napi yang menjalani rehabilitasi sendiri setelah hampir beberapa waktu mengikuti rehabilitasi dan sekarang sudah resmi bisa keluar begitu ya, bagaimana respon dari mereka? Jadi respon dari mereka cukup senang ya, mereka itu mendapatkan pengayoman yang sangat baik daripada pihak lapas kelas 2 Lapas Narkotika kelas 2 Pamekasan, karena mereka juga mendapatkan wawasan baru begitu, sehingga diharapkan melalui rehabilitasi ini mereka bisa taubat begitu. Nah, untuk pelatihan Al-Banjari di sini kan setiap para napi yang ditahan di Lapas Narkotika ini memiliki keterampilan ya. Jadi mereka itu yang sudah memiliki keterampilan sebelum ditahan itu mereka diberikan wadah begitu, wadah keterampilan supaya mereka di dalam lapas tidak hanya sekadar diam diri di dalam kamar begitu, tapi mereka juga kreativitasnya tetap diasah sehingga nantinya ketika sudah keluar dari lapas ini mereka tetap memiliki keterampilan yang sama. Nah, harapannya apa? Harapan dari pihak Kalapas dan juga Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur Krismono, ketika nanti mereka para napi ini bebas, napi ini tidak terlontang-lantung dan bingung ingin kerja apa begitu. Artinya sudah punya bekal yang sudah dilakukan melalui masa rehabilitasi ini. Nah, nanti mereka itu juga diberikan keterampilan yang bermacam. Ada yang bagaimana cara membuat roti, ada yang juga memberikan keterampilan bagaimana cara merawat ikan cupang, begitu. Sehingga banyak hal yang dilakukan oleh para tahanan ini yang tidak lama lagi akan keluar dari lapas narkotika. Begitu rekan Nila. Ya, artinya tujuannya memang yang paling utama adalah menjadikan sejumlah narapidana ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, Kuswanto, betul, ya, setelah betul, keluar. rekan Nila. Oke, betul. Baik. Terima kasih banyak Kuswanto atas laporan Anda, tapi sebelumnya saudara untuk mengetahui bagaimana pernyataan lengkap terkait bebasnya sejumlah napi ini telah terhimpun wawancara dengan Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur Krismono. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Pamekasan yang kami hormati Komandan Kodim 0826 Pamekasan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Pamekasan ini. Bapak Ibu peserta upacara yang saya hormati di kalangan masyarakat, hampir semua golongan masyarakat mengenal, bahkan tidak jarang yang menjadi penyalahguna. Tidak hanya golongan ekonomi menengah ke atas yang ada di kota-kota besar, tetapi nafsa pun telah menjadi konsumsi kelas menengah ke bawah. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. PSM Makassar akan melawan Persib Bandung di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam. Jelang laga ini, skuad PSM melakukan latihan perdana seusai libur latihan 2 hari setelah melawan Barito Putra. Latihan dilakukan PSM di lapangan sepak bola Yonif Para Rider 305 Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Kamis sore. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kesiapan PSM Makassar ini telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Timur, ada Halik Mawardi yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Halik? Ya, rekan Nila. Halik, berdasarkan pantauan Anda, sudah sejauh mana persiapan PSM ini menghadapi Persib nantinya? Jadi skuad PSM Makassar kemarin melakukan latihan di lapangan Yonif Para Rider Karawang, di mana dalam latihan tersebut diikuti oleh semua pemain
dan dipimpin oleh pelatih Milomir Feslija. Latihan tersebut merupakan latihan perdana PSM dalam menghadapi Persib Bandung pada Sabtu malam tanggal 2 Oktober di Stadion Wibawa Mukti Bekasi. Itu Nila. Untuk kondisi pemain sendiri jelang laga ini seperti apa, Halik, berdasarkan informasi yang Anda himpun? Jadi kondisi pemain berdasarkan hasil wawancara saya dengan pelatih PSM Milomir Feslija, semua pemain dalam kondisi baik, termasuk 4 punggawa asing, yakni William Pluim, Angko Jansen, Serif Hasik, dan Bektur Talgap. Begitupun dengan pemain-pemain lainnya seperti Yaakob Sayuri, Ilhamuddin Harmain, hingga penjaga gawang Saiful dalam kondisi fit sehingga tidak ada kendala bagi pelatih dalam mempersiapkan tim menghadapi Persib Bandung ini. Itu rekan Nila. Baik, jelang laga nantinya dengan Persib Bandung sendiri, apakah ada pemain Persib yang paling diwaspadai oleh pelatih PSM Makassar ini? Pelatih PSM Milomir Feslija menyebut Persib Bandung adalah tim yang bagus, salah satu tim yang paling kuat di Indonesia, apalagi mereka mempunyai 4 pemain asing ditambah dengan 4 pemain naturalisasi, juga pemain-pemain lokal yang cukup bagus dan beberapa pemain berlabel timnas. Olehnya itu pelatih Milo akan mewaspadai semua pemain, bukan hanya 1-2 pemain, bahkan ia menyebut semua lini Persib Bandung sangat bagus, mulai dari belakang, tengah hingga depan. Namun ia menegaskan bahwa anak asuhnya tidak takut, mereka juga sudah mempersiapkan tim untuk mempersembahkan kesalahan perdana bagi Persib Bandung. Itu rekan. Baik, terima kasih banyak Halik Mawardi, wartawan Tribun Timur, atas laporan Anda terkait persiapan PSM Makassar jelang menghadapi Persib Bandung. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, ini telah terhimpun wawancara dengan pelatih PSM Makassar, Milomir Feslija. Berikut liputannya untuk Anda. Turunkan Bektur dan Serif di laga nanti. Will you play Bektur and Serif? You see, I think that if everything goes well, they will got the chance. Ya, kalau misalnya semua berjalan baik, mereka akan dapat kesempatan mereka. By day they are getting better and better. Hari demi hari mereka katanya semakin membaik. 8 pemain naturalisasi. Siapa pemain Persib yang paling diantisipasi? Who do you anticipate the most from Persib? Everybody is danger on his way. In everyone, the Persib have a good player. In Mikil and Akas and the player, they are good all around the team. Ya, semuanya katanya bagus di pertahanan, di midfield, di penyerangan, katanya semuanya bagus. Itu everyone is danger in this team. Ya, semuanya bisa jadi berbahaya dalam tim ini. Jadi kita sama ratakan mereka berbahaya, tidak mengibaratkan ada satu yang paling berbahaya, tidak. If we just need to be more fight against Barito, we can win the game. They was better in the first half. We at least deserve a draw, but it's football. We lost. We have to rise up against Chelsea. We don't need to motivation. This is big team. We respect them, but we're going to play with them and try our best. Ya, untuk melawan Persib sejauh ini bagus. Ini latihan pertamanya kita, katanya anak-anak mengerti apa yang mereka harus lakukan. Ya, di pertandingan sebelumnya kita menurut saya tidak terlalu menunjukkan semangat Ewako. Kalau saja kita agak lebih fight sedikit melawan Barito dan memang menggunakan kesempatan yang ada pada kita di babak pertama, saya kira jalannya pertandingan akan berbeda. Kita akan melawan Persib adalah tim yang besar, kita respect mereka, tapi kita tidak takut dan kita akan siap nanti untuk melawan mereka. Sekolah tatap muka mulai dilaksanakan hari ini, saudara, di SMP Negeri 2 Manado pada Jumat 1 Oktober. Antusiasme siswa dan guru untuk belajar tatap muka ini juga sangat tinggi menyambut adanya sekolah hari ini melalui belajar luring. Prokes sangat ketat diterapkan, yang mana hanya siswa yang diperbolehkan masuk, sementara orang tua hanya boleh menunggu di depan sekolah. Sebelum siswa ini masuk ke dalam ruangan, diwajibkan memakai masker, mencuci tangan yang sudah disediakan, dan juga pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya
terkait hari pertama pembelajaran tatap muka di Manado. Tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado ada Fistel Mukuan yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Fistel. Halo rekan Nila, selamat sore. Selamat sore. Fistel, berdasarkan pantauan Anda bagaimana antusiasme siswa dan juga guru saat belajar tatap muka hari ini yang akhirnya bisa digelar kembali? Ya, terima kasih rekan Nila. Hari ini hari pertama digelarnya sekolah tatap muka sejak bulan Maret 2020. Jadi sudah 1 tahun, sekira 1 tahun 8 bulan tatap muka di Kota Manado baru dilaksanakan hari ini. Dan antusias dari anak-anak siswa maupun dari para guru sangat besar. Mengapa saya katakan antusias sangat besar? Karena dari pengakuan anak-anak sekolah, mereka sampaikan karena ini masih juga terbatas kan, mereka masuk jam 8 hanya sampai jam 10 karena belum bisa terlalu lama di sekolah. Sehingga setelah kami wawancara tadi dari pengakuan anak-anak, mereka masih ingin belajar tetapi waktunya yang sudah terbatas karena hampir 2 tahun tidak pernah tatap muka. Jadi mereka sangat antusias. Begitu juga dengan guru-guru yang sangat antusias hadir di sekolah. Demikian, Mila. Berdasarkan pantauan Anda di lokasi Fistel, untuk penerapan protokol kesehatannya sendiri selama pembelajaran ini berlangsung seperti apa? Ya, protokol kesehatan di SMP Negeri 2 ini, Mila, sangat ketat. Selain siswa, memang dilarang masuk ke kelas maupun ke halaman sekolah. Sehingga bagi orang tua dan yang mengantar para siswa hanya tinggal dari luar dan hanya siswa yang bisa masuk. Itu pun siswa diwajibkan memakai masker, sudah disediakan tempat cuci tangan, harus mencuci tangan. Mereka masuk pun hanya satu persatu menjaga jarak. Di dalam juga sudah diatur meja dan kursi menjaga jarak. Jadi memang protokol sangat ketat. Di setiap kelas juga telah disediakan hand sanitizer, dan setelah belajar tatap muka dilaksanakan, para siswa juga keluar tidak sekali sesuai perintah dari guru kelas dan keluar secara berurutan, tidak berkumpul sehingga tidak terjadi kerumunan. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak wartawan Tribun Manado Fistel Mukuan atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan siswa-siswi SMP Negeri 2 Manado. Berikut liputannya untuk Anda. Menurut saya merasa senang karena saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman, dan walaupun orang mesti harus mewajibkan melaksanakan protokol kesehatan. Bagaimana kalau pakai masker itu sulit atau tidak atau bagaimana? Kalau pakai masker sulit untuk bernafas, tapi kalau orang melepas nanti penyakit COVID ini akan melanda di tubuh saya. Iya, jadi meskipun sulit pakai masker, pakai face shield, tapi dari Kristoffel bersyukur karena bisa sekolah ya. Merasa senang karena bisa bertemu teman-teman, guru-guru, bisa belajar secara tatap muka, bisa lebih mengerti pelajarannya. Kalau dari Selin lebih enak mana? Belajar daring atau tatap muka? Lebih enak sih tatap muka karena bisa lebih dimengerti. Kalau daring kan kadang apa? Kalau daring kan cuma lihat di HP, kadang nggak ada DP penjelasan. Baik saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.